Nah, berikut ini saya kasihkan beberapa contoh penggunaan chatbot di berbagai instansi. Yang pertama yaitu di BKPSDM. Misalnya di BKPSDM itu ada informasi seleksi CPNS maupun seleksi P3K, mulai dari pendaftaran, kemudian pengumuman seleksi administrasi, kemudian penyampaian jadwal tes SKD, penyampaian jadwal tes SKB, dan ini apa kelulusan finalnya. Ini kalau misalkan kita menggunakan layanan SMS Center aja tanpa menggunakan chatbot cukup repot ya. Apalagi banyak BKPSDM yang belum menggunakan chatbot. Jadi mereka pelamar baik itu CPNS, P3K banyak yang gerutu ke kantor. Nah, kalau misalkan banyak yang datang gerutu ke kantor, otomatis kan menerima tamu ya. Menerima tamu itu pasti ada basa-basinya dulu kan. Jadi paling tidak kalau misalkan dalam satu hari itu menerima bisa 20-30 orang, itu waktunya akan habis buat pegawai itu sendiri untuk melayani tamu. Beda kalau misalkan kita sudah menggunakan chatbot, layanan-layanan dasar mengenai seleksi CPNS maupun P3K bisa disampaikan dengan cepat. Kemudian untuk PNS yang akan naik jabatan atau naik pangkat, kemudian kenaikan gaji berkala, itu kan kelamaan ya. Ini pengajuan saya sudah di ACC atau belum sih? Ini saat ini prosesnya gimana gitu? Apakah berhenti di mana? Apakah masih proses atau TMS di tengah jalan? Nah, ini kan masyarakat banyak yang bertanya seperti itu. Kalau sudah menggunakan chatbot itu enak, kita bisa tracking. Bisa tracking status pengajuan kita sudah sampai mana tanpa perlu tanya ke petugasnya. Kemudian penggunaan chatbot di puskesmas. Nah, ini bisa macam-macam nanti menunya, ada jam layanan, kemudian rawat inap, daftar dokter, laboratorium, IGD, jadwal imunisasi, kemudian pemeriksaan kehamilan. Nah, kemudian di Dinas Pendidikan ini bisa kita implementasikan misalkan informasi seputar SPMB, seleksi penerimaan murid baru, mulai dari pengumuman, kemudian jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, data real time harian dan lain sebagainya. Ini bisa kita kemudian untuk yang di Dukcapil, informasi tentang administrasi kependudukan, baik layanan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kemudian ada akte kematian, akte kelahiran, akte nikah, kemudian surat pindah penduduk, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ditangani ya, teman-teman ya, pakai chatbot ini. Kemudian di PTSP kita juga bisa membuat chatbot mengenai jam layanan, daftar layanan, persyaratan layanan, fasilitas, dan lain sebagainya.